Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para bapak dan ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa bersama tadarus Al-Quran pagi ini. Kita akan tadabburi ayat-ayat yang baru saja kita baca, yaitu surat As-Saffat ayat 127 sampai ayat 141 ya. Rangkaian ayat-ayat yang kita baca merupakan kisah para nabi, kisah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya masing-masing. Karena setiap nabi, setiap rasul yang diutus Allah sebelum Nabi Muhammad itu khusus untuk kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Di antara kisah yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah kisah Nabi Ilyas, bahwa ia salah seorang dari Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala sesembahan yang lain, disampaikan tentang hujjah-hujjah atau argumentasi-argumentasi dan bukti-buktinya. Fakadzabuhu, maka mereka atau kaumnya itu mendustakannya. Apa artinya mendustakan? Artinya adalah tidak percaya. Maksudnya bahwa mereka menuduh Nabi Ilyas itu dusta. Ajakan kamu itu ajakan yang dusta. Engkau berdusta. Jadi seorang nabi dituduh pendusta. Fakadzabuhu, ya, mereka mendustakannya. Tidak percaya kepada ajarannya dan menuduh Nabi Ilyas yang membawa ajaran itu sebagai pendusta. Karena pendustaan mereka itulah fa'innahum, maka sesungguhnya mereka la muhdharuna, benar-benar akan didatangkan, dihadirkan. Maksudnya dibawa, didatangkan ya ke neraka. Ada siksaan. Jadi dari kata ahdara yuhdiru. Kalau muhdhar yang didatangkan. Ya, didatangkan, dibawa. Tidak bisa mengelak. Nah, di sini antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu langsung nyambung. Mereka mendustakannya, langsung dibawa, kita diajak untuk melihat nasib mereka di akhirat seperti apa. Karena mereka mendustakan nabinya, maka nasib di akhirat fa innahum lamuhdharun. Sesungguhnya mereka benar-benar lamuhdharuna akan didatangkan, maksudnya dimasukkan ke dalam neraka. Wa iyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita semuanya daripada api neraka. Illa ibadallahil mukhlasin, illa kecuali ibadallah, hamba-hamba Allah al-mukhlasina, yang terpilih, terseleksi. Ya, yang terpilih. Mukhlas itu artinya yang dibersihkan. Jadi orang yang berbuat ikhlas, melakukan segala sesuatunya dengan tulus, maka kemudian mukhlasin, ia menjadi
ikhlas, dipilih oleh Allah, termasuk di antara hamba-hambanya yang terbukti keikhlasannya. Ya, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin, terpilih. Ya, karena keikhlasan mereka. Ikhlas artinya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk menyekutukan Allah. Itu ikhlas. Lawan dari ikhlas adalah syirik. Syirik besar, ya. Syirik itu ada syirik besar dan ada syirik kecil. Kalau syirik besar membuat orang kekal di neraka, kalau syirik kecil membuat orang amalnya tersebut ditolak oleh Allah. Yang amal yang diikuti dengan syirik kecil, yaitu berupa riyah. Amalnya tak dia telah melakukan perbuatan dosa, yaitu syirik kecil, walaupun tidak mengeluarkannya dari Islam. Jadi kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih, ya, yang terseleksi, mukhlasin. Ini mereka diselamatkan dari adab. Mereka diselamatkan dari adab. Jadi di sini kaumnya Nabi Ilyas itu, ya, ada yang mendustakan, ya, ada orang-orang yang beriman. Akhirnya lapor turun. Sedangkan dibawa masuk ke dalam siksaan. Sedangkan orang-orang yang beriman diselamatkan daripadanya. Maka dikecualikan di sini illa kecuali ibadallah, hamba-hamba Allah al-mukhlasin yang terpilih. Di sini ada dua pujian dari Allah. Pertama disebut sebagai hambanya, dan ini kemuliaan. Kemuliaan seseorang sejauh penghambaannya seperti apa kepada Allah. Semakin terbukti penghambaannya kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah. Sebutan yang kedua di sini adalah tentang keikhlasan, al-mukhlasin, keterpilihan. Ini disanjung dengan dua sifat. Sifat pertama sebagai hamba Allah, sifat kedua sebagai hamba yang dipilih oleh Allah karena keikhlasannya. Jadi ini kaum Nabi Ilyas, ya, seperti apa nasib mereka antara yang kafir dengan yang beriman. Kemudian bagaimana dengan Nabi Ilyas sendiri? Nabi Ilyas, ia telah menyampaikan kewajibannya, telah mengajak umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan beribadah kepadanya. Dan bersungguh-sungguh itu. Maka balasannya adalah wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna, dan kami abadikan alaihi padanya, maksudnya sanjungan kami abadikan padanya, sanjungan yang baik, fil akhirina, pada generasi yang datang kemudian. Jadi as-sana'ul jamil, sebutan yang sanjungan yang baik, ya, Allah abadikan untuk Nabi Ilyas, ya, pada generasi-generasi berikutnya. Termasuk kita menyebut pula tentang kemuliaan Nabi Ilyas alaihissalam sesuai dengan penuturan firman Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan? Fa innahum la muhdharun, ya, mereka dibawa, dimasukkan ke dalam siksaan. Lalu bagaimana dengan nabi yang telah menunaikan tugasnya berbuat baik, ya, sesuai dengan perintah Allah? Allah berikan sanjungan yang baik, ya, sebutan nama baik itu terjaga sampai generasi-generasi berikutnya. Salamun ala Ilyasin. Salamun, salam, ini salam dari Allah. Kalau salam dari Allah itu adalah pasti keselamatan. Ya. Kalau salam dari kita itu doa kan. Assalamualaikum itu doa. Kalau ini di salamun ala Ilyasin, ini sudah kepastian Allah memberikan keselamatan, kesentosaan. Ala Ilyasin, kepada Ilyasin, ya. Kan Ilyas tadi, ya, Ilyas. Ilyasin berarti orang-orang yang mengikuti
Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi Nabi Ilyas bersama dengan kaumnya. Keselamatan untuknya dan untuk orang-orang yang mengikuti ajaran. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna sesungguhnya kami Allah. Kadzalika seperti itulah najzi memberi balasan al-muhsinin kepada orang-orang yang berbuat baik. Pertama, di dalam ayat ini Allah sebutkan tentang keagungannya, keagungan dirinya, sehingga menggunakan kata ganti kami. Menggunakan kata ganti kami, walaupun Allah sendiri, ini menunjukkan keagungan Allah. Inna sesungguhnya kami. Punya makna itu. Seperti itulah kata Dika Najzi memberi balasan al-muhsinin kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi ini kaidah. Kaidah ya, sebagaimana Allah telah memberikan balasan kepada Nabi Ilyas, kepada kaumnya karena perbuatan baiknya itu, antara lain Allah selamatkan dari siksa, kemudian Allah berikan keselamatan kepadanya, salamun ala Ilyasin. Nah, ini berlaku pula untuk siapa saja yang berbuat baik. Kaidahnya kadzalik inna kadzalika najzil muhsinin. Jadi setiap orang yang berbuat ihsan akan diberi balasan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diberikan keselamatan. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya dia Ilyas min ibadina adalah di antara hamba-hamba kami al-mu'minina yang beriman. Di sini disebutkan dua sanjungan. Sifat mulia yaitu sifat hamba Allah. Yang kedua sifat iman. Jadi hamba Allah itu mulia dan iman itu juga kemuliaan. Di sini Nabi Ilyas disebut dengan dua sifat ini, sifat penghambaannya kepada Allah dan sifat keimanannya. Maka Allah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Masya Allah, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah membimbing kita bisa beramal saleh, itu karunia dari Allah. Jadi orang bisa melakukan amal saleh itu pertama bisa berbuat baik, bisa beribadah, itu karunia Allah. Kemudian ketika kita melakukan ibadah, Allah berikan balasan. Ya. Balasan yang lebih baik daripada perbuatan kita. Itu juga karunia Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya karena kita melakukan amal soleh kemudian mendapatkan balasan dari Allah, tapi kita juga bersyukur kita dibimbing oleh Allah menjadi orang beriman, kita menjadi orang yang bisa melakukan amal ibadah. Dengan begitu kita akan semakin tertunduk syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kalau orang sudah merasa dirinya memiliki kemampuan ini dan itu, lupa kepada karunia Allah, itu akan dinistakan nanti. Dirinya akan ternista. Jadi mengapa orang sombong? Orang sombong itu karena ia mendapatkan kenikmatan tapi lupa pemberi nikmat. Ya. Orang mendapat nikmat tapi lupa pemberinya. Jadi sombong. Orang diberi nikmat berupa ilmu. Ya kan? Berupa ilmu. Tapi lupa kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah. Akhirnya dia sombong dengan ilmunya. Orang punya kedudukan. Ya. Kemudian ia lupa siapa yang memberinya kedudukan, maka dia sombong dengan kedudukannya. Begitu juga nikmat yang lain, tentang tampilan fisik, tentang kekayaan, dan seterusnya. Jadi Nabi Ilyas di sini disanjung oleh Allah dengan dua sifat, yaitu sifat sebagai hamba dan sifat sebagai orang yang beriman. Kemudian beralih kepada Nabi Lut. Wa inna Lutan laminal mursalin. Wa inna Lutan, dan sesungguhnya Nabi Lut laminal mursalin, sungguh. Lah di sini artinya sungguh, minal mursalin, di antara para rasul. Di sini Allah tegaskan, Allah kukuhkan dengan dua pengukuh, yaitu inna sesungguhnya. Pengukuh yang kedua adalah la, yakti teman-teman, sungguh.
Jadi ada dua pengukuh di sini, penguat di sini. Mengapa dihadirkan dua penguat di sini? Karena kaumnya mendustakan. Karena kaumnya mendustakan, maka Allah kuatkan, Allah kukuhkan bahwa ia benar-benar termasuk dari para rasul. Begitu. Jadi kalau kita berbicara kepada orang lain, kemudian orang yang kita ajak bicara itu tidak percaya, ya, menyangkal, maka di situ boleh kita kuatkan. Sungguh masih nggak percaya lagi, boleh sampai dengan subhanallahi, ya, gitu. Tapi kalau orang kita nggak pakai penguat juga dia sudah percaya, ya sudah. Si fulan sudah datang. Oh ya, terima kasih informasinya. Begitu. Ketika meragukan, dikasih penguat. Mengingkari, ditambah penguat lagi. Jadi sesungguhnya Lut adalah di antara para rasul. Idz najainahu wa ahlahu ajma'in. Ketika najainahu, kami selamatkan dia, wa ahlahu, dan keluarganya, ajma'in, illa ajuzan, kecuali seorang wanita tua, fil ghabirina, ia termasuk orang-orang yang tertinggal, ya, tetap, maksudnya tertinggal, tidak ikut dan tidak termasuk keluarga yang diselamatkan. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Nuh, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan orang-orang yang beriman kepadanya, semuanya kecuali istrinya sendiri, ya, istrinya sendiri di antara anggota keluarga yang ternyata menyembunyikan kekufuran, ya, menyembunyikan kekufuran, sehingga ia termasuk orang-orang yang tertinggal, tidak ikut serta bersama dengan Nabi Lut alaihi salam. Kita tahu bahwa Nabi Lut diutus kepada kaum yang diantara penyimpangan kaumnya adalah melakukan perbuatan keji, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki dalam hubungan seksual. Ya, ini yang kemudian disebut dengan Sodom, ya, karena Sodom itu adalah nama tempat, ya, nama daerah di mana mereka tinggal, maka disebutnya, orang-orang sekarang menyebutnya Sodom, ya, sodomi. Tsumma dammarna al-akharin, kemudian kami binasakan al-akharina yang lain. Jadi selain keluarga yang beriman dan orang-orang yang beriman bersamanya lainnya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi disebutkan faja'alna 'aliyaha safilaha. Jadi mereka ditenggelamkan ke dalam bumi, yang bagian atas ke bawah. Ya. Artinya apa? Mereka tenggelamkan, ditelan oleh bumi. Itu siksaan yang menimpa kaumnya Nabi Lut, ya, yang ingkar kepadanya. Dan Nabi Lut ini semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus, begitu juga Nabi Lut diutus. Ya. Hanya saja Nabi Lut ini Nabi Lut alaihissalam ini anak saudaranya Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu berarti pamannya Nabi Lut alaihissalam. Di dalam surat yang lain kita jumpai tentang ketika para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian mengkhabarkan bahwa kaumnya Nabi Lut akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Nabi Lut dan kemudian wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian, ini ketika menceritakan tentang kaumnya Nabi Lut, sebelumnya kaumnya Nabi Ilyas, ya. Nah, kemudian Al-Quran mengajak bicara orang-orang yang didakwai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian, yakni umat Nabi Muhammad,
terutama adalah orang-orang yang hidup di masa beliau, ini yang diajak bicara. Sesungguhnya kalian, ya, la tamurruna, benar-benar melintasi alaihim, atas mereka. Kamu melewati mereka. Musbihina, dalam keadaan berpagi hari. Wabil laili, dan di waktu malam. Maksudnya bagaimana? Bahwa orang-orang Quraisy itu mereka punya lawatan dagang di musim dingin dan di musim panas. Ya, jadi mereka punya lawatan dagang ke Yaman, gitu, ke selatan, dan punya lawatan dagang ke utara, yaitu ke wilayah Syam. Ke wilayah Syam. Waktu itu di bawah kekuasaan Romawi. Nah, Nabi Ibrahim itu berada di wilayah Syam. Begitu juga Nabi Lut. Misalnya. Nah, wilayah Syam itu ya ada Palestina, kemudian Yordania, Lebanon, itu masuk wilayah Syam, Syria atau Suria. Itu wilayah Syam. Nah, orang-orang kafir Quraisy Mekah, mereka dalam perdagangannya melintasi tempat-tempat di mana kaum Nabi Lut ini dibinasakan, melintasi itu. Makanya kalian melewati mereka. Ya, jadi jejak mereka di mana mereka dibinasakan itu tempatnya kalian lewati itu. Baik ketika kalian melewati itu di waktu pagi maupun ketika kalian melewati di waktu malam. Karena dalam perjalanan ada kalanya malam melewati, ada kalanya melewatinya adalah waktu pagi. Artinya dengan bukti-bukti yang ada itu, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, bagi orang-orang yang mendustakan para nabinya, mestinya kalian mengambil pelajaran. Makanya afala ta'qilu, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian berakal, maksudnya tidakkah kalian memahami. Ya. Akal di sini maksudnya adalah mengambil ibrah, mengambil faedah, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Kalau orang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, itu disebut tidak berakal atau tidak memahami. Walaupun orangnya secara IQ cerdas, walaupun secara ilmu mungkin punya wawasan banyak, ya. Tapi kalau tidak mau menerima sesuatu yang akan membawa kebaikannya dunia dan di akhiratnya, ini termasuk afala ta'qilu, tidakkah kalian berakal. Ini selesai tentang Nabi Lut, ya. Kemudian beralih ke Nabi Yunus. Wa inna Yunus laminal mursalin. Wa inna Yunus, dan sesungguhnya Nabi Yunus laminal mursalin, benar-benar di antara para rasul. Ya. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu di Ninawa. Ninawa itu wilayah apa? Salah satu wilayah di Irak, itu Ninawa. Ya. Kalau kita baca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau ke Taif, berdakwah ke Taif, beliau bertemu dengan seorang pembantu, ya, seorang pembantu yang diperintahkan oleh majikannya untuk memetik anggur, kemudian menghidangkannya kepada Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah yang waktu itu menemani beliau, ya, ketika diusir oleh orang-orang yang ada di Taif. Nah, kemudian terjadi dialog. Nama pembantu itu adalah Adas. Terjadi dialog. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikmati anggur yang telah dihidangkan itu, maka beliau petik, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Adas, seorang yang beragama Nasrani waktu itu, mengatakan bahwa kalimatmu ini tidak biasa diucapkan oleh orang-orang di sini. Komentar ini tidak dibiarkan oleh Nabi lewat begitu saja. Melainkan ditindaklanjuti oleh beliau. Kalau Anda sendiri dari mana? Kalau saya dari Ninawa.
dari Ninawa. Mendengar jawaban bahwa ada sini dari Ninawa, maka Rasul kemudian menyampaikan, min qaryatir rajulis saleh Yunus bin Matta, engkau berasal dari kampung seorang laki-laki yang saleh, yaitu Yunus bin Matta. Maksudnya Nabi Yunus. Adas bertanya, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta, dan apa yang Anda tahu? Beritahu kepada saya siapa itu Yunus bin Matta. Nabi kemudian mengatakan, huwa akhi, dia adalah saudaraku, huwa nabiyun wa ana nabi, dia seorang nabi, aku juga seorang nabi. Nah, nah artinya ini menegaskan bahwa Nabi Yunus diutus ya, kepada kaumnya yang ada di Ninawa, dan ada sini kemudian menyatakan keislaman. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ingatlah ketika dia pergi berlari. Nah, cara bahasa Jawa ini minggat, meninggalkan suatu tempat itu. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, perahu yang penuh muatan. Al-fulki perahu, al-mashhun yang penuh muatan. Jadi dia mengajak kaumnya tidak beriman, dia marah, kemudian dia meninggalkan kaumnya. Ya, meninggalkan kaumnya. Ya. Fasahama fakana minal mudhadin. Fasahama, lalu dia mengambil bagian dari termasuk orang-orang yang diundi. Fakana minal mudhadin, dan ia termasuk orang-orang yang terkalahkan dalam undian. Maksudnya gimana? Bahwa ketika ia meninggalkan kampung halaman kaum yang didakwainya itu, ya, karena marah terhadap mereka, mereka tidak mau beriman dan mereka mendustakan ajarannya. Sudah diberi warning juga tentang azab Allah yang akan menimpa mereka kalau mereka tidak beriman. Nah, akhirnya dia meninggalkan kaumnya itu. Nah, ketika meninggalkan kaumnya, ya, maka ia menyeberang. Di situ transportasinya adalah, alat transportasinya adalah perahu. Ia masuk ke perahu itu, dan perahu itu penuh muatan. Karena perahu itu penuh muatan, maka dalam perjalanannya kemudian terjadi karena kelebihan muatan itu, apalagi nanti ada ombak dan seterusnya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah semuanya tenggelam. Ya, kalau muatannya tetap seperti itu, semuanya tenggelam. Pilihan yang kedua adalah sebagian dari penumpang itu dilemparkan, ya, supaya selamat yang lain. Cuman masalahnya siapa yang mau dilemparin? Ya, tentunya masing-masing ingin termasuk orang-orang yang selamat. Lalu atas nama apa? Kalau ente yang nyebur, ini atas nama apa? Berarti ini tidak adil. Makanya supaya lebih adil, dibuatlah undian. Jadi siapa yang keluar namanya ketika diambil dalam undian itu, maka dialah yang harus nyebur. Nah, Nabi Yunus ketika mengambil undian itu, ia termasuk orang yang harus nyebur. Apakah hanya Nabi Yunus? Tidak disebutkan di sini. Tapi yang jelas, ia termasuk bagian dari orang-orang yang diceburkan. Termasuk orang yang kalah. Kemudian harus nyebur. Berarti di sini bisa Nabi Yunus dan juga penumpang lainnya. Yang dengan begitu maka muatan menjadi normal, bisa melanjutkan perjalanan ya dengan perahu itu. Fakana minal mudhadin, sampai di sini. Jadi ya bin Yunus akhirnya harus dilemparkan atau dia mencebur ke lautan. Ini ada pelajaran yang bermanfaat ya dalam manajemen strategis ya. Ketika orang dihadapkan kepada dua pilihan, salah satunya mesti ini, dan kedua-duanya merugikan.
Keduanya merugikan. Yang pertama, seluruh muatan, ya seluruh orang yang ada dalam perahu itu semuanya binasa, tenggelam. Ini adalah kerugian. Kemudian alternatif yang kedua, sebagian dari muatan itu kemudian harus dikurangi, yang berarti harus nyebur ke lautan. Berarti sebagiannya akan meninggal dunia, ya, kalau tidak tertolong dengan sarana-sarana lain di luar daripada perahu itu. Akan tapi sebagian besar yang lain selamat. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang lebih kecil madorotnya. Jadi kalau kita dihadapkan kepada dua bahaya, dua madorot, satu madorotnya lebih besar, dan yang kedua madorot atau bahayanya lebih kecil, kita harus milih di antara dua ini. Kalau milih ya yang nggak ada madorotnya, nggak ada, pilihannya cuma dua ini. Maka kita boleh memilih madorot yang lebih kecil. Bukan kita memilih madorotnya, bukan. Tapi memilih kecilnya madorot. Supaya kita terhindar dari madorot atau bahaya yang lebih besar. Nah, ini sifatnya istihadiyah. Sifatnya istihadiyah. Ini pelajaran penting di antara yang bisa kita ambil dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan semua rangkaian kisah tadi menjadi tasliyah, menjadi hiburan, menjadi penguat, ya, bahwa sekiranya dalam berdakwah itu ada orang-orang yang menentang, ada orang-orang yang mendustakan, nabi-nabi dan para rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, juga mengalami hal yang sama. Dan itu kita baca ketika kita mengajak, ada yang mendustakan, ada yang menentang, maka jangankan kita, para nabi, juga mereka dalam berdakwah mengalami hal yang sama. Sehingga kita mencontoh keteguhan mereka, mencontoh kesabaran mereka, dan mencontoh sekaligus kegigihan mereka dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagio udah hadir ya Pak Bagio? Masih di jalan ya? Ya, monggo. Baca yang tadi di surah. Sofat apa? Pokoknya. Sofat 127 sampai 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdarun. Illa ibadallahi muhlasin. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ilyasin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa inna lutal minal mursalin. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarnal akharin wa innakum latamurrun wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala taqilun
wa inna Yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama wakfakana minal mudhadin. Sadaqallahul adzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, matur nuwun. Pak, ini satu pertanyaan aja ya, Pak Widodo biasanya nih. Monggo Pak Widodo, ada informasi apa dari Surabaya? Dan sambung pertanyaan mungkin. Ini Pak apa? Ya sekelas kita ini kita harus tadi itu kan ada yang surat 276 ya 276 ya Bapak Koro. Riba sama ini ya Sodako. itu lagi trending lah ini apa penjualan saham gitu lah atau bermain saham lah itu kalau dilihat dari ini sepertinya masih bisa dianggap riba Pak ya itu aja lah. Oh iya Tapi iya. kalau dalam kondisi ekonomi yang ada sekarang itu malah semua perusahaan-perusahaan itu justru mencari duitnya dari situ. Capital gain-nya itu dari situ. Jadi mendapatkan laba daripada investasinya lewat itu ya. Oke. Jadi monggo Ustaz, apakah seperti tadi yang namanya sodako kan sudah ada definisinya, batasan-batasannya. Sedangkan kalau dia berinvestasi, walaupun dalam kata ya tadi ada muraba, dalam subhanallah bagi hasil gitu ya dan lain-lain sebagainya. Berarti saya tambahkan lagi lah. Yang kemarin minggu yang lalu saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan berkaitan dengan ayat 276 Al-Baqarah. Ya, tentang riba. 27 tentang riba. Ya. Terus tadi betul saja itu satu, kedua yang Pak Widodo itu lanjut kepada masalah yang semuanya orang juga pakai yaitu bank. Bank itu kalau bank syariah mungkin sudah pakai namanya syariah berarti mungkin sudah ikutin tulisan dengan syariah artinya masih udah boleh ataupun halal. Tapi kalau bank itu bank general umum itu masih menganut sistem riba juga. Apakah riba yang ini statusnya di dalam di negara-negara sekarang negara itu masuk negara Islam juga itu masih merupakan darurat apa memang boleh apa? Itu jadi tambahan konteksnya sama itu saja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dicukupin dulu ya. 2:17 nih. Monggo Ustaz. Pertama tentang ya kalau jadi begini, transaksi jual beli pada dasarnya itu al-aslu hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Jadi ini kaidah ini. Al-aslu fil muamalah, hukum asal dalam berbagai bentuk muamalah transaksi itu ya, kecuali kalau mengandung hal-hal yang dilarang. Apa saja yang dilarang? Riba itu dilarang. Kalau mengandung riba maka menjadi terlarang karena kandungan ribanya.
mengandung unsur penipuan, dilarang unsur penipuan. Mengandung unsur ketidakjelasan, maka nanti ada pihak yang dirugikan. Maka dilarang karena ketidakjelasan itu. Namanya orang, kamu invest dulu ke sini. Gimana nih invest untuk apa? Dan hasilnya gimana? Udah deh, tenang aja deh. Nah, ini nggak jelas ini, nggak boleh. Transaksi harus jelas. Kita mau investasi, ada orang yang jual saham untuk investasi. Untuk apa ini? Untuk ternak ayam, namanya. Ya, ternak ayam. Pak Pri, nuwun sewu Ustaz. Potensinya dan seterusnya. Pak Pri, nuwun sewu. Saged di silent dulu. Oh iya. Buka ya. Oh iya. Ya. Ketika jelas, ya, dan barang yang ditransaksikan itu juga yang dihalalkan, bukan jual beli babi, jual beli khamr, bukan jual beli. Maka sah, ya sah. Maka ini tentang saham. Hanya yang perlu hati-hati adalah orang itu sering ingin mendapatkan hasil instan di antara orang. Dan itu kalau orang yang memiliki pikiran hasil instan banyak, ya, dalam tidak banyak repot, tapi kemudian mendapat hasil yang banyak. Orang yang punya pikiran ini, itu yang biasanya jadi sasaran empuk. Ya, sasaran empuk. Ada seorang pensiunan yang sampai kepada saya cerita ini, dia di sini titip saham untuk investasi. Ya, kemudian dikasih untungan banyak besar. Ya kalau lebih banyak lagi lebih untung, iya. Akhirnya seluruh yang ia dapatkan dari pensiun dimasukkan semuanya. Setelah itu maka dibawa lari. Ya sudah, itu karena tergoda oleh hasil yang besar yang sebenarnya itu adalah dari duit yang diserahkannya itu kemudian dikembalikan ini keuntungan setiap sekian bulan. Padahal sebenarnya itu tidak ada usaha yang real. Ini yang perlu hati-hati. Jadi pada dasarnya transaksi itu boleh, kecuali kalau mengandung hal-hal yang dilarang. Nah, termasuk yang dilarang itu adalah mengandung riba. Kemudian bank konvensional ini kan satu sistem yang menggurita ya, menggurita. Dan asal dari sistem itu memang riba. Asal dari sistem itu riba. Kemudian bagaimana keluar dari riba itu? Ada upaya. Maka dibuatlah bank-bank dengan mencoba untuk menghindari praktek-praktek riba itu. Walaupun belum sempurna, walaupun masih banyak kekurangan. Tapi upaya itu adalah yang bisa dilakukan. Maka ketika sudah ada alternatif itu, hendaknya orang lebih memilih alternatif yang ada, yang sudah ditawarkan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, darurat tadi, ada darurat ya. Darurat itu kaidahnya begini, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi darurat itu dibatasi menurut kadarnya. Umpamanya kita punya juga rekening bank konvensional, rekening ini ada rekening. Karena ada darurat tertentu. Nah, kalau itu bukan darurat, ada kebutuhan yang mendesak, maka itu juga dibatasi menurut kadarnya. Hanya sebagai memberikan kemudahan bagi orang yang ingin bertransaksi yang dia punya hanya rekening yang konvensional, sehingga dalam rangka itu, wallahu a'lam. Ya secara bertahap ya berusaha untuk lebih membersihkan, intinya itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi
masalah ini masih banyak sebetulnya udah jelas tadi bahwa diupayakan untuk menghindarkan yang seperti konvensional. Tapi saat masih ada kadar-kadar kebutuhan yang dalam rangka kemudahan-kemudahan yang didapat, masih tanda tanya. Tetapi Ustadz, kaitannya kan saya tadi mengungkap bahwa ada sodakoh itu bagaimana bisa disuburkan sehingga bisa menghilangkan riba tadi. Awalnya kan seperti itu. Jadi nggak akan di situ wayur bis sodakoh subur, riba itu hilang, yamakullahu riba wayur bis sodakoh dengan munculnya suburnya sodakoh. Ini saya lihat seperti katakanlah kalau di Arab itu aset beliau Utsman bin Affan kan sudah luar biasa sehingga beliau bisa membuat orang-orang yang ingin berinvestasi dan lain-lain sebagainya mendapatkan modal dari situ. Ya itu mungkin udah salah satu contoh kali ya untuk kita. Monggo Ustadz, mungkin ada tambahan. Jadi riba itu kan terbalik lurus dengan sedekah. Jadi sedekah itu kan orang bagaimana ia berbuat baik dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ditumbuhkan jiwa kemanusiaannya. Jiwa berbuat baik kepada sesama. Sementara semangat riba itu adalah bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui orang yang membutuhkan. Gitu. Jadi semangatnya nih berbeda. Bertolak belakang. Iya, pokoknya nggak mau tahu kamu pengusaha apa, mau rugi mau tahu. Pokoknya setiap bulan kamu harus setor sekian ke saya. Iya. Orang miskin, orang yang membutuhkan karena sakit apa orang urus. Pokoknya bagaimana uang itu membawa keuntungan. Gitu. Nah, itu riba. Ya. Sehingga pokoknya uang yang Anda pinjam ya harus kembali dengan ada tambahan itu tadi yang dipersyaratkan. Nah, sedangkan sedekah itu kan dia ingin mendapatkan tambahan yang lebih besar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedekah ini juga salah satu di antara cara untuk membangun jiwa bagaimana sebagai makhlukun ijtimai, sebagai makhluk sosial ini bisa saling ta'awun satu dengan yang lain. Jadi kalau semangat sedekah itu ta'awun, ya saling tolong menolong, tapi kalau semangat riba itu ada rasanya ingin keuntungan sendiri, yang lain bisa untung bisa rugi. Gitu. Tapi diri nggak boleh rugi, ya gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jadi rupanya berbeda dari motivasi dan caranya, kemudian juga fungsinya sudah berbeda antara riba dengan sodakoh tadi. Sodakoh ada sisi kemanusiaan, mengembangkan sisi kemanusiaan untuk mendapat ridho Allah, sedangkan riba itu memang dia menjauh daripada rahmat Allah, karena dia menginginkan keuntungan di dunia saja. Jadi itu yang bisa diinikan. Dan memang Allah berikan kita, semoga Allah berdoa agar Allah menjadikan kita orang-orang yang kuat bisa melaksanakan perintah-perintahnya tadi. Jadi sodako itu juga bisa berarti membantu, menolong
meminjamkan. Jadi kemudian juga sodakoh yang mengikhlaskan dengan sesuatu hartanya untuk perjuangan menghilangkan riba, juga itu adalah sodakoh. Jadi tingkatan sodakoh dengan bermacam-macam sehingga kita bisa mengambil sisi kemampuan kita sendiri. Itu saja, dan mohon maaf yang lainnya belum berkesempatan, ini udah 7:30, dan terima kasih kepada Ustadz, kepada Bapak dan Ibu, kepada fasilitator, kepada semuanya yang hadir, dan kita doakan yang belum hadir ini karena sesuatunya kita doakan dalam keselamatan di sisi Allah, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kifaratul majlis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Matur nuwun Ustaz. Nggih, Pak Bambang sehat nggih.